Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Tiga Darah Channel. Kali ini saya akan berbagi informasi terkait dengan petunjuk teknis bagi peserta uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru UK PPPG bagi guru tertentu tahun ajaran 2024-2025. Nah, ini adalah bagian kedua, lanjutan dari yang video sebelumnya. Kalau sebelumnya berkaitan dengan tujuan, pengertian ya, dan jenis-jenis UK PPPG, ini adalah aturan umum bagi peserta UK PPPG. Yang pertama, ujian tertulis. Ini peraturan-peraturannya pada saat ujian tertulis nanti. Peserta wajib menandatangani fakta integritas, itu satu. Kemudian yang kedua, peserta wajib mengikuti ujian tertulis sesuai jadwal. Nanti Bapak Ibu teman-teman mendapat jadwal dari LPTK, di mana Bapak Ibu teman-teman mengikuti KPPPG ya. Jadi jangan salah jadwalnya, lihat jamnya, sesinya nanti. Nah, itu pastikan Bapak Ibu teman-teman benar-benar teliti untuk hal itu ya. Kemudian peserta wajib menyiapkan perangkat ujian sesuai kebutuhan. Peserta wajib berpakaian sopan dan rapi, tidak memakai baju atau celana berbahan jin. Nah, ini meskipun Bapak Ibu teman-teman ujiannya di tempat masing-masing sesuai domisili, tapi untuk masalah pakaian tetap mengikuti aturan ya. Tidak boleh memakai jeans dan atau kaos, atau tidak memakai pakaian ketat serta bersepatu tertutup. Nah, kemudian peserta wajib membawa dan menampilkan identitas diri seperti KTP dan kartu pendaftaran, nanti ditunjukkan kepada pengawas ya ketika akan mengikuti ujian. Kemudian peserta tidak boleh melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Nah, ini Bapak Ibu teman-teman ya, kalau nanti ada pelanggaran itu sanksinya berat sekali. Setelah ini nanti saya akan tunjukkan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran tata tertib yang sudah ditentukan ini ya. Itu pada saat ujian tertulis. Kemudian pada saat ujian kinerja atau UKIN, nah itu peserta wajib menandatangani fakta integritas bermaterai untuk UKIN. Itu nanti ada semua ya. Kemudian peserta wajib mengikuti tahapan kegiatan UKIN sesuai jadwal. Nanti Bapak Ibu teman-teman dari LPTK ditentukan kapan jadwal pelaksanaan UKIN-nya, ya ikuti saja tahapan-tahapan itu ya sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kemudian aturan khusus pada saat ujian tertulis. Yang pertama, spesifikasi minimal perangkat. Nah, termasuk di dalamnya laptop ya, kemudian nanti HP dan lain sebagainya. Spesifikasi minimal perangkat ujian tertulis yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Untuk laptop ya, dengan rincian minimal Bapak Ibu teman-teman memiliki layar minimal 10 inch ya untuk laptopnya. Kemudian menggunakan minimal sistem operasi Windows 8 64 bit atau Mac OS versi 10. Nah, itu ya bisalah Bapak Ibu teman-teman cari referensinya yang seperti apa ya. Kemudian memiliki minimal 2 GB RAM yang gigabytes untuk RAM-nya, kapasitasnya. Kemudian memiliki minimal 10 GB storage ruang ini ya, ruang untuk datanya itu minimal 10 GB. Kemudian dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik. Nah, pastikan juga laptop Bapak Ibu teman-teman audionya berfungsi dengan baik seperti mikrofon, kemudian kameranya ya. Dicek betul-betul hal tersebut. Kalau misalnya tidak support, nah nanti akan menghambat Bapak Ibu teman-teman dalam pelaksanaan ujian ya. Nanti kalau misalnya tidak ikut otomatis gagal dan akan dijadwalkan ulang nanti berikutnya, itu repot ya. Lebih baik kita siapkan betul-betul. Kalau memang tidak memungkinkan harus minjam ya, diusahakan meminjam dengan teman untuk 1 hari itu ya. Kemudian memiliki baterai yang dalam keadaan berfungsi dengan baik, dapat disiapkan charger. Nah, pastikan juga itu
Bapak Ibu jangan nanti pada saat ujian mati lampu, kemudian laptopnya langsung ikut mati karena tidak menyimpan ya, baterainya sudah tidak berfungsi dengan baik. Nah, ini untuk spesifikasi perangkat laptopnya ya. Kemudian untuk handphone ya, kemudian handphone yang telah terpasang aplikasi Zoom ya, itu mudah, itu sudah menjadi kebiasaan sehari-hari Bapak Ibu ya, teman-teman. Kemudian nama pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkap peserta. Jadi pastikan akun yang digunakan atas nama Bapak Ibu ya, sehingga nanti otomatis Zoom-nya juga mengikuti nama yang memiliki akun itu atau yang punya akun itu ya. Jangan sampai keliru nanti yang peserta ujiannya namanya Ani, yang muncul di Zoom misalnya Ana. Nah, itu keliru. Kemudian koneksi internet stabil dan kuota internet minimal sebesar 10 GB. Jadi Bapak Ibu teman-teman kalau misalnya tidak menggunakan WiFi ya, untuk paket kuotanya itu minimal Bapak Ibu teman-teman siapkanlah ya 10 GB untuk paket internetnya. Kalau meskipun Bapak Ibu teman-teman menggunakan WiFi ya, ada baiknya juga disiapkan. Kita tidak tahu kendala kondisi pada saat ujian, entah nanti mati lampu ya dan lain sebagainya yang di luar perkiraan kita. Nah, itu perlu kita antisipasi sedini mungkin. Kalau misalnya WiFi mati, Bapak Ibu teman-teman sudah siap paketnya sehingga tidak panik, tetap tenang mengikuti ujian sampai tuntas, sampai akhir ya. Enggak, tidak ada keraguan bagi Bapak Ibu ya ketika menunggu hasil ujian UK PPPG ini ya. Nah, kemudian aturan khusus itu yang umum, kemudian aturan khususnya tadi khusus tapi untuk bagian ini ya, bagian perangkat. Nah, kemudian yang kedua prosedur ujian tertulis. Yang pertama, sebelum mengikuti ujian Bapak Ibu teman-teman menyiapkan laptop dengan spesifikasi sesuai ketentuan tadi ya, serta menyiapkan handphone yang telah terpasang aplikasi Zoom. Kemudian nama pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkap peserta, serta menyiapkan koneksi internet yang stabil dengan kuota internet minimal 10 GB tadi. Kemudian peserta menyiapkan ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup. Jadi hindari menggunakan ruangan yang berisik ya, yang gelap dan lain sebagainya. Kondisikanlah sebaik mungkin agar Bapak Ibu tetap nyaman mengikuti, tetap tenang mengikuti ujian penentuan bagi Bapak Ibu ini ya. Peserta menyediakan meja kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP. Meja harus dibersihkan dari barang-barang selain laptop, botol atau gelas air minum transparan, obat-obatan pribadi bagi peserta yang sedang sakit, kertas kosong, dan 1 buah alat tulis. Itu saja yang Bapak Ibu teman-teman siapkan ya. Jangan sampai Bapak Ibu teman-teman mengkondisikan ruang Bapak Ibu ujian itu ada space untuk berbuat curang ya. Nah, untuk baiknya saran saya Bapak Ibu ambil saja posisi yang ideal di pojok sudut ruangan, yang depan tembok, kanan Bapak Ibu tembok, sebelah kiri atau sebelah kirinya kamera misalnya kan, diatur jangan sampai membuat pengawas itu curiga dengan posisi dan kondisi Bapak Ibu ketika mengikuti ujian. Nah, itu nanti akan berakibat fatal. Kalau misalnya terlihat Bapak Ibu ada space, ada ruang yang mencurigakan, nah itu ya akan sangat berisiko terhadap hasil ujian Bapak Ibu. Pengawas bisa saja menghentikan Bapak Ibu ketika melaksanakan ujian ya, dimatikan dari sentral atau pusat sehingga Bapak Ibu dianggap selesai mengikuti ujian. Siapa yang rugi? Tentu Bapak Ibu teman-teman semua ya. Kemudian peserta memasang, menginstal program atau aplikasi Safe Exam Browser atau SEB dan file konfigurasinya. Ini nanti diberikan pada saat dekat-dekat mengikuti akan pelaksanaan ujian ya. Kemudian peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai jadwal yang ditetapkan. Nah, nanti misalnya ada
instruksi dari pengawas 1 jam sebelum pelaksanaan ujian semuanya sudah siap ya, sudah di tempat dan lain sebagainya. Maka siapkan juga kondisi diri Bapak Ibu ya, sudah pastikan sudah makan, badan dalam keadaan fit sehingga pelaksanaan ujian berlangsung Bapak Ibu tidak cemas, tidak menahan sesuatu, misalnya ingin buang air dan sebagainya ya, sehingga nyaman mengikuti pelaksanaan ujian ini. Kemudian peserta bergabung dalam grup WhatsApp atau WA yang dibuat oleh pengawas. Nah, ini nanti Bapak Ibu teman-teman akan digabungkan atau dimasukkan ke dalam grup WA yang diawasi oleh pengawasnya ya. Next, kemudian prosedur ujian tertulis saat pelaksanaan. Tadi sebelum mengikuti ujian, sekarang saat pelaksanaannya. Peserta mengikuti dan menaati instruksi atau arahan pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Jadi proses verifikasi dan pengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Jadi Bapak Ibu siapkan dokumen-dokumen seperti KTP, formulir pendaftaran, apapun yang diminta nanti oleh pengawas, siapkan untuk nanti pada saat pelaksanaan ujian ditunjukkan kepada pengawas ya. Untuk memastikan bahwa yang ujian adalah benar-benar mahasiswa yang bersangkutan. Kemudian peserta menyetujui fakta integritas yang disajikan sebelum memulai ujian. Nah, di dalam aplikasi nanti sebelum Bapak Ibu melanjutkan atau mengerjakan soal itu ada persetujuan atau menyetujui fakta integritas. Pastikan itu tercentang, baru nanti Bapak Ibu bisa lanjut untuk mengerjakan soal-soal. Kemudian peserta mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang atau alat lain. Nah, ini hindari sekali lagi Bapak Ibu. Teman-teman jangan sampai perjuangan Bapak Ibu yang sudah bersusah payah, yang tinggal penentuan Bapak Ibu berbuat curang ya, meminta bantuan pada orang lain atau apapun yang sifatnya kecurangan, bentuknya kecurangan, hindarilah ya, karena nanti pengawas akan tahu, terekam, terpantau di Zoom mereka. Seperti yang saya katakan tadi, bisa saja pengawas menghentikan, memutuskan aplikasi ujian Bapak Ibu sehingga dianggap selesai ujian ya, padahal Bapak Ibu teman-teman baru mengerjakan beberapa soal saja dan otomatis tidak akan lulus ya. Kemudian selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. Nah itu ya, jadi jangan separuh-separuh, nanti Bapak Ibu ya kelihatan tangan, kelihatan pipinya saja. Nah, itu membuat pengawas curiga ya. Selama waktu pelaksanaan ujian, peserta harus selalu berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera Zoom pada HP. Nah, itu tadi ya. Harus masuk full body, masuk ke dalam kamera sehingga terpantau oleh pengawas. Peserta mengikuti tata tertib yang ditetapkan oleh panitia selama proses ujian. Nah, ikuti sajalah ya. Untuk kebaikan Bapak Ibu teman-teman agar sekali lagi lulusnya berkah ya. Oke. Next, prosedur ujian tertulis setelah pelaksanaan. Peserta mengakhiri ujian tertulis sesuai arahan pengawas. Nah, kalau misalnya sudah selesai, Bapak Ibu punya sisa waktu banyak, bisa untuk cek kembali. Mana tahu ada yang mau diperbaiki atau dibenarkan. Jawaban-jawaban yang Bapak Ibu teman-teman anggap ragu atau salah ya, sebelum benar-benar diakhiri atau mengakhiri sesi ujian Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga semuanya sukses. Amin ya robbal alamin. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.